Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mau kita terima dalam minggu Advent yang pertama ini, yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian tertulis. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Terlebih dahulu kami mengulangi untuk kita semuanya, saudara-saudara, selamat Advent untuk kita semua. Biasanya saudara-saudara, setiap tahun kita memasuki minggu-minggu Advent. Minggu Advent sering dipahami banyak orang saudara-saudara adalah hanya sebagai persiapan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ini sering bahkan dia diartikan oleh banyak termasuk orang-orang Kristen. Tetapi saudara-saudara, yang kita lihat dari perlakuan mereka bahwa pada minggu Advent itu, bahwa yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan bagaimana mensukseskan hari Natal. Itu yang sering kita lihat, saudara-saudara. Tetapi harus kita lihat dari pengajaran firman Tuhan bahwa minggu Advent itu adalah mengarahkan kita kepada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi bukan hanya untuk mengarahkan kita kepada hari Natal, bukan saudara-saudara. Tetapi yang lebih utama adalah mengarahkan kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menghakimi semua orang dan semua manusia yang berhubungan dengan segala tingkah lakunya pada saat kehidupannya. Karena itu HKBP juga mengajarkan tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Itu jelas kita lihat dari konfesinya atau dari pengakuan imannya, bahwa salah satu dari dogma konfesi HKBP adalah tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu saudara-saudara, minggu-minggu Advent itu sangat besar arti dan maknanya dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena dengan minggu Advent ini menolong kita untuk memahami dan mengetahui dengan benar siapakah yang kita nantikan itu. Siapakah dia yang kita nantikan itu. Melalui firman Tuhan hari ini sangat jelas menyatakan bahwa yang kita nantikan itu adalah Raja Kemuliaan. Inilah pengakuan dari pemazmur yang kita nantikan, walaupun dipertanyakan siapakah dia itu, tetapi jawaban dari pemazmur, dia adalah Raja Kemuliaan. Pemazmur memberikan beberapa alasan bahwa yang kita nantikan itu adalah Raja Kemuliaan. Itu kita lihat dari firman Tuhan hari ini, bahwa dia adalah jaya dan perkasa.
keperkasaan raja yang kita nantikan itu kita lihat dalam penaklukannya terhadap musuh-musuhnya. Keperkasaan Tuhan yang kita nantikan itu adalah menyediakan bukan hanya kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga kehidupan kita masa yang akan datang, bahkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Inilah menunjukkan bahwa Dia adalah Raja kemuliaan yang perkasa, yang kuat, dan yang jaya. Kemudian pemazmur juga mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan alam semesta. Dialah yang menciptakan segala yang ada di dunia ini, yang menciptakan alam semesta ini bersama segala isinya. Semua diciptakan atas kekuasaannya. Hanya dengan kata yang disampaikan semuanya terjadi. Siapakah yang bisa berbuat seperti itu? Bukankah dengan penciptaan dunia ini kita melihat kemahakuasaan, kejayaan, dan keperkasaan Tuhan? Karena itu saudara-saudara, kemuliaan Tuhan ditunjukkan dan nyata di dalam kemahakuasaannya, keagungannya, dan kekudusannya. Kemahakuasaannya bukan hanya ditunjukkan kepada manusia biasa, tetapi juga kepada penguasa-penguasa dunia ini. Bahkan kekuasaannya, kemahakuasaannya, kekudusannya ditunjukkan kepada iblis yang selalu mencobai dan yang selalu untuk menjatuhkan orang-orang percaya itu. Itu kita lihat saudara-saudara dari firman Tuhan hari ini. Yang kita nantikan adalah Raja kemuliaan yang jaya dan perkasa, Tuhan alam semesta, dan Tuhan yang hidup dari kekal sampai kekal. Untuk itu saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut Raja kemuliaan itu? Pemazmur memberikan jawaban yang sederhana tetapi sangat mempunyai arti yang dalam, sangat mempunyai makna yang besar. Mari kita lihat satu persatu saudara-saudara. Yang pertama dikatakan, angkatlah kepalamu. Apa artinya ini saudara-saudara? Ini adalah menolong kita untuk menghadapi segala kehidupan kita di dunia ini. Yang pasti saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini pasti menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Untuk menghadapi itu, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, angkatlah kepalamu. Ini mendorong kita dan memotivasi kita agar menghidupkan dan menumbuhkan di dalam diri kita, yaitu rasa percaya diri. Jangan gampang menyerah. Tetapi kita harus berani menghadapi segala tantangan itu, menghadapi segala kesulitan itu, menghadapi segala penderitaan itu. Mengapa? Karena ada Raja yang maha mulia, Raja yang perkasa, Raja yang jaya untuk menolong dan memenangkan kita untuk menghadapinya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan pemazmur mengatakan, angkatlah kepalamu. Jangan takut untuk menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, menyambut kehadiran Raja kemuliaan itu harus ada sikap percaya diri, penuh semangat, dan rasa optimis yang tinggi. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan tadi, angkatlah kepalamu. Sukacita kemenangan harus menjadi warna dari pribadi setiap orang yang percaya. Tidak ada lagi kepedihan, tetapi yang pasti kita pasti menang, karena Dia adalah Raja yang perkasa yang menolong kita. Dan yang kedua saudara-saudara, dikatakan terangkatlah pintu-pintu yang berabad-abad. Apa artinya ini saudara-saudara? Ini mempunyai arti yang sangat mendalam juga.
Yang intinya adalah supaya di dalam diri kita, ada di dalam diri kita itu pertobatan dan perubahan total. Pintu-pintu yang sudah berabad-abad itu dikatakan terangkatlah, yang artinya harus dibongkar. Ini juga mempunyai arti supaya itu yang lama itu kita hilangkan, tidak usah lagi dipakai. Perkataan ini mempunyai arti bahwa selebar apapun pintu itu terbuka, tidak sanggup untuk menyambut kemuliaan Raja yang mulia itu, yang maha besar itu. Pintu-pintu itu tidak sanggup menandingi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Pintu-pintu yang dibangun oleh manusia tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan Raja yang mulia itu masuk ke dalam hati kita. Karena itu, untuk menyambut Dia adalah pertobatan dan perubahan secara total dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin menyambut Raja yang mulia itu kalau kita tetap masih berlaku atau memegang tingkah laku kita yang lama itu. Itu harus dirombak, itu harus terangkat, itu harus dibuang. Yang artinya ada perubahan total di dalam kehidupan kita. Dua hal yang Tuhan minta dalam minggu Advent yang pertama itu. Ada rasa percaya diri, kemudian ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Apakah yang Tuhan tuntut? Apakah sikap yang Tuhan tuntut dari kita untuk menyambut Dia sebagai Raja kemuliaan itu? Epistel hari ini sangat menolong kita. Yang kita bacakan tadi dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayat yang 40 untuk menyambut Dia Raja kemuliaan itu. Yaitu sikap yang Tuhan minta dari kita adalah untuk berhati seorang hamba. Yang artinya, saudara-saudara, kita tetap setia menantikan Tuhan sebagai Tuhan kita yang akan datang itu. Karena harus kita sadari, saudara-saudara, bahwa kedatangan Raja kemuliaan itu kita tidak ketahui kapan Dia datang. Karena itu dituntut kesiapan kita, kewaspadaan kita. Orang yang lengah dengan kedatangan Tuhan itu, maka dia akan tertinggal. Maka dia tidak akan mendapat berkat Tuhan, dan dia tidak akan mendapat mahkota kehidupan. Karena itu, satu hal yang pasti, walaupun kita tidak mengetahui kapan Tuhan itu datang, tetapi Dia akan datang. Karena itu, seperti hamba yang setia itu, kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada di dalam kehidupan ini. Itu kita lakukan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Tetap pinggang kita berikat pinggang. Dikatakan, ikatkanlah pinggangmu. Ini menunjukkan, saudara-saudara, kesiapan kita, kematangan persiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Kemudian dikatakan lagi, kita harus juga mempunyai pelita yang tetap menyala. Yang artinya, saudara-saudara, pelita yang menyala-nyala itu adalah ada semangat yang berkobar-kobar. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan di dunia ini, tetapi semangat kita tidak pernah kendor untuk menanti Raja yang mulia itu. Kesulitan-kesulitan tidak akan mampu menghalangi, menghambat kita untuk menantikan Raja yang mulia itu. Karena itu, saudara-saudara, bertobatlah dan setialah sebagai hamba yang menantikan akan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan
pada minggu Advent yang pertama ini, supaya kami tetap mempersiapkan diri, siap sedia sebagai hamba yang setia untuk menantikan Engkau, Tuhan. Biarlah segala tingkah laku kami yang tidak baik itu terangkat dan terbuang, dan artinya kami harus merubah diri. Di dalam diri kami harus ada pertobatan, meninggalkan segala tingkah laku kami. Jika kami tetap dalam kehidupan yang lama, tidak mungkin kami menanti Raja yang kudus itu, Raja yang mulia itu. Hanya dengan pertobatan, sungguh-sungguh kami menantikan Dia. Karena itu Tuhan, kuatkan kami di sepanjang kehidupan kami, supaya benar-benar menantikan Dia, Raja kemuliaan itu. Amin. Baik, saudara-saudara.